Ya halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Paulus Alfa di channel saya ini. Dimana pada kesempatan kali ini saya mau membahas soal cinta itu sebenarnya buta nggak sih? Cinta itu sebenarnya apakah kita harus menutup mata, menutup hati terhadap orang atau terhadap pasangan kita? Jadi banyak orang yang bilang bahwa cinta itu buta. Cinta itu tidak memandang fisik, tidak memandang harta, tidak memandang kelakuan. Justru malah sebaliknya, cinta itu harus membuka mata, cinta itu harus membuka hati, cinta itu harus membuka pikiran supaya kita tahu sifat dari pasangan atau calon pasangan kita. Terus kita tahu apakah kita bisa menerima atau tidak dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Terus kita juga tahu respon apa yang akan kita lakukan ketika kita mengetahui sifat-sifat atau kekurangan tersebut. Jadi kita harus mengolah ketika kita membuka mata, membuka hati, membuka pikiran gitu, kita bisa mengolah ketika kita sudah tahu ternyata calon pasangan atau pasangan kita itu punya kekurangan seperti ini. Kita itu bisa mengolah, kita harus bagaimana, kita bisa menerima atau enggak, kita harus melakukan apa. Jadi kita bisa mengolah dari kekurangan tersebut, kita bisa ngapain. Tetapi kalau kita menutup mata, ketika kita tahu ternyata orang tersebut punya kekurangan seperti itu, kita denial, kayak kita menolak, kita tidak menganggap itu sebagai kekurangan, kita mengabaikan. Ya jadi cinta itu enggak buta teman-teman. Cinta itu harusnya memang membuka mata, hati, dan pikiran. Supaya kita siap dan kita tahu apa yang akan kita lakukan ketika kita mengetahui kekurangan orang. Ya saya nggak ngomongin kebaikannya, karena dari kebaikan orang tersebut kita akan lebih mudah menerima daripada kita menerima kekurangan. Kita kan suka orang yang baik-baik tuh, pasti cari pasangan yang baik. Ketika ditanyai kriteria calon pasangannya gimana, orangnya baik. Ketika ditanyai calon suaminya gimana, orangnya baik. Kan kita maunya yang baik-baik ya. Tapi kan nggak bisa gitu. Orang itu pasti punya baik dan buruk, dan itu belum tentu cocok sama diri kita. Maka dari itu kita harus buka mata, buka hati, buka pikiran supaya kita itu tahu. Ketika kita sudah tahu, kita harus ngapain, bisa nggak nerima, atau ternyata nggak bisa nerima, ya sudah, kalau nggak bisa nerima jangan dilanjutin. Tapi kalau bisa menerima, bisa mengimprove, bisa saling memperbaiki, ya mungkin hubungan tersebut masih bisa bertahan dan berlanjut. Jadi teman-teman jangan dibutakan oleh cinta, jangan dibutakan oleh aku sayang kamu sudah, aku suka sama kamu sudah, aku maunya sama kamu sudah. Jangan paksakan karena teman-teman suka, karena teman-teman sayang dengan definisi sayang yang keliru. Jadi jangan butakan diri teman-teman, jangan butakan mata, hati, dan pikiran teman-teman ketika mengetahui pasangan teman-teman mempunyai kekurangan. Jadi carilah kekurangan seperti apa, ketika sudah tahu, olahlah. Harus ngapain, bisa nggak saya nerima, gitu teman-teman. Ya ini sama seperti Yesus ya dalam kekristenan ya. Saya sharing ini dalam keyakinan saya dalam kekristenan, sama seperti Yesus yang menerima kita apa adanya. Ketika Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, apakah Tuhan Yesus terus menutup mata? Apakah Tuhan Yesus nggak tahu kekurangan kita seperti apa? Justru Tuhan Yesus itu mempunyai pandangan yang luas terhadap kita. Dia tahu baik buruknya kita seperti apa. Dia tahu segala kekurangan kita itu seperti apa. Terus
Tuhan Yesus itu membuka hati. Dia mau menerima kita dengan segala kekurangan kita. Justru Tuhan Yesus itu tahu kekurangan kita seperti apa, tapi dia mau menerima kita dengan segala kekurangan kita. Jadi bukan seolah-olah, bukan sekedar Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan bisa menerima kita apa adanya karena dia sudah tahu dan dia memiliki kebesaran hati yang tak terbatas. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita diberi contoh yang seperti itu. Kita harus mencontoh Tuhan Yesus sebagai panutan kita. Dan ingat teman-teman, bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak sekedar menerima kita apa adanya. Tuhan itu mau kita terus bertumbuh. Tuhan itu mau kita terus berkembang. Tuhan tidak ingin kita stuck sampai di situ saja. Jadi ketika Tuhan itu menerima kita apa adanya, dia tidak berhenti stop sampai di situ dan hanya menerima kita apa adanya. Dia ingin kita selalu improve. Jadi karena memang dia sayang ke kita, dia nggak mau kita stagnan di situ saja. Ini perkataan Raditya Oloan. Karena saking sayangnya Tuhan itu ke kita, dia nggak mau kita berhenti sampai di situ. Dia nggak mau kita stuck di situ. Dia nggak mau kita berhenti dengan level yang seperti itu. Makanya kita itu terkadang memang dihajar oleh Tuhan supaya kita itu improve dan kita naik level. Kita bisa mempunyai kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak sekali ajaran-ajaran dari Tuhan yang mungkin saya alami sehingga saya bisa menjadi naik level dari sebelumnya. Perjalanan iman saya juga tidak semulus itu. Jatuh bangun saya alami, tapi itu pasti diberikan Tuhan kepada saya supaya saya improve dan saya bisa level up. Jadi teman-teman, terhadap pasangan pun menurut saya juga sama. Ketika kita diberi contoh yang seperti itu, kita harus mencontoh yang seperti itu, kita bisa terapkan kepada manusia, kita bisa terapkan kepada calon pasangan kita atau kepada pasangan kita. Jadi kita oke lah, kita menerima pasangan kita itu memang harus menerima apa adanya. Ketika mengetahui pasangan kita punya kekurangan ini, kekurangan itu, kita harus bisa menerimanya. Tapi sebagai pasangan yang baik, sebagai calon pasangan yang baik, dia tidak akan membiarkan pasangannya stuck di situ. Dia tidak akan membiarkan calon pasangannya berhenti sampai di situ saja. Jadi dalam cinta itu kita harus bertumbuh, saling bertumbuh, mengingatkan supaya kita bertumbuh dalam cinta. Jadi sebagai calon pasangan atau sebagai pasangan, kita itu harus saling, nggak bisa salah satu tok, nggak bisa salah satu menuntut, nggak bisa salah satu cuman dituntut. Harus saling memupuk satu sama lain supaya bertumbuh dalam cinta. Jadi cinta itu nggak buta teman-teman. Cinta itu membuka mata lebar-lebar, membuka hati lebar-lebar, membuka pikiran lebar-lebar supaya kita itu waras, tidak tenggelam, tidak terlarut, tidak tenggelam dalam, tidak mabuk kepayang, tidak mabuk cinta. Jadi kita selama mencintai orang itu kita waras. Kita bisa membedakan, oh ini baik, oh ini buruk. Oh ini harusnya begini, oh ini harusnya begitu, oh ini harusnya diperbaiki, oh ini harusnya dipertahankan, oh ini harusnya nggak seperti ini. Oh ini bisa saya terima, oh ini nggak bisa saya terima. Kita harus
berdiskusi supaya gimana bisa saya terima. Ya jadi seperti itu, supaya kita ada komunikasi dengan pasangan yang membuat cinta kita itu bertumbuh dan hubungan kita bertumbuh dalam cinta dan dalam kasih Yesus Kristus. Ya seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya cinta yang dewasa itu tidak sebatas hanya mesra-mesraan, main bareng, foto bareng, bikin video bareng, bikin konten bareng, pergi bareng, dolan bareng. Tidak sebatas itu. Cinta yang dewasa itu lebih ke pertumbuhan cinta kita secara mental. Jadi saya juga punya pengalaman tentang saya membutakan mata saya, membutakan pikiran saya. Saya jadi kayak orang yang menutup segalanya dan hanya melihat pasangan saya sebagai orang yang saya sukai. Saya keliru dalam mengartikan cinta, sehingga saya menutup mata untuk segalanya. Jadi saya cuman taunya hanya bisa menerima yang baik-baik. Ketika dikasih tahu yang kurang baik, saya tidak bisa menerima dan saya denial. Saya menolak. Sehingga ya mungkin saya tahu orangnya seperti itu, tapi saya tolak. Saya anggap orangnya nggak seperti itu. Yaitu ketika esok menuju ke jenjang yang selanjutnya, itu akan menjadi sesuatu yang menurut saya berbahaya. Karena saya hanya mengetahui tapi saya tidak melakukan apa-apa untuk mengimprove supaya sifatnya diperbaiki atau sifatnya supaya dia nggak kayak gitu lagi atau gimana lah. Jadi cuman saya tolak, orangnya nggak gitu kok. Masa sih orangnya, nggak percaya saya. Jadi ya itu akan menjadi bahaya ketika dilanjutkan ke tahap pernikahan. Dalam pernikahan akan menjadi suatu bom waktu juga menurut saya. Akan susah ketika nanti sifat itu tidak berubah dan ternyata saya tidak bisa menerima hal itu karena saya menolak, saya mengacuhkan, saya tidak menganggap ada sifat seperti itu dalam dirinya. Akan menjadi sangat berbahaya menurut saya. Jadi ya memang harus diketahui sejak awal, sedini mungkin harus diketahui. Kita harus membuka mata, membuka hati, membuka pikiran supaya kita itu tahu sejak awal orangnya seperti apa. Dan bisa nggak kita menerima orang tersebut dengan kekurangan tersebut, dengan kejelekan tersebut. Kita itu bisa nggak menerima dan kita harus tahu apa yang kita perlu lakukan dengan sifat-sifat yang kurang baik tersebut yang ada dalam diri pasangan teman-teman. Jadi teman-teman, ini dalam pandangan kita membuka mata untuk orang tersebut. Sebaliknya, yang menjadi pasangan ketika kita, ya pasangan itu kan pasti saling ya. Teman-teman ketika menjadi pasangan, itu teman-teman juga harus mau untuk diimprove. Teman-teman harus mau untuk diubahkan. Teman-teman harus mau untuk diperbaiki. Dan teman-teman tidak boleh denial terhadap kekurangan teman-teman. Teman-teman sendiri harus mengenal diri teman-teman kayak apa. Kenalilah diri teman-teman sebaik mungkin. Jadi ketika teman-teman dikritik oleh orang atau ingin diperbaiki oleh orang, teman-teman sudah tahu bahwa ya memang aku seperti ini. Aku juga sedang memperbaiki diriku supaya aku bisa menjadi pasangan yang lebih baik. Jadi saling kritik, mau dikritik, kritik dan mau dikritik. Lalu improve, lalu bertumbuh dalam cinta. Saling membangun. Kalau yang satu bangun, yang satu ngeruntuhin, yang satu bangun, yang satu ngeruntuhin, ya nggak akan jadi. Cuman akan berhenti sampai di level seperti itu dan akan cenderung hubungannya nggak berhasil. Jadi teman-teman,
bagi teman-teman yang sedang PDKT atau teman-teman yang sedang pacaran, menurut saya akan lebih baik ketika teman-teman membuka mata, membuka hati, membuka pikiran terhadap pasangan teman-teman, supaya teman-teman tahu apa dan seperti apa pasangan teman-teman, dan teman-teman tahu apa yang harus dilakukan teman-teman terhadap pasangan teman-teman. Ini berlaku kepada dua belah pihak. Jadi saling memperbaikilah, saling terbuka, saling komunikasi. Ketika menemukan kekurangan masing-masing pribadi, ya dikomunikasikan kekurangan itu, dimanage seperti apa, diperbaiki seperti apa supaya bisa menyatu. Gitu teman-teman. Jadi nggak masalah teman-teman mau pacaran lama, teman-teman mau PDKT lama, untuk teman-teman mengetahui sifatnya seperti apa, teman-teman perlu untuk memperbaiki sifat buruk pasangan teman-teman kayak gimana, nggak masalah. Mau pacaran lama, teman-teman sudah improve, ternyata terjadi ketidakcocokan terus putus, nggak masalah. Teman-teman udah PDKT lama terus ternyata PDKT-nya nggak berhasil, atau menemui titik yang tidak bisa saling mengimprove atau ketidakcocokan dalam PDKT-nya, terus nggak jadi dalam pacaran, nggak masalah. PDKT dan pacaran itu masih dalam tahap pengenalan lebih dalam. Kita mengetahui satu sama lain calon pasangan kita itu kayak gimana. Sebelum terlambat, sebelum terlanjur menuju ke jenjang pernikahan. PDKT dan pacaran itu adalah tahap atau step untuk menuju ke jenjang pernikahan. Jadi sangat perlu diperhatikan ketika teman-teman PDKT atau teman-teman sudah berada dalam tahap pacaran. Jadi menurut saya pun lebih baik putus atau lebih baik nggak jadi dalam PDKT atau putus dalam pacaran, meskipun sudah pacaran lama. Lebih baik jangan dilanjutin kalau teman-teman memang nggak bisa menerima pasangan teman-teman. Jangan dipaksakan untuk menerima pasangan teman-teman. Jangan dipaksakan untuk ya udahlah kadung lama, tapi teman-teman nggak srek sama orangnya, ya jangan dipaksain. Mending bubar pas pacaran. Ntar kalau sudah terikat dalam perjanjian pernikahan, akan repot sendiri teman-teman. Oh ternyata orangnya kayak gini yo, aku jane wis ngerti, Pak No wis ngerti orangnya kayak gini, tapi wis kadung suwe maneman, pacaran wis 8 tahun, pacaran udah 8 tahun, sayang udah lama. Ya itu kayak bunuh diri jatuhnya. Orang sudah tahu masih dilanjutin, ya itu menurut saya kebodohan. Ya jadi gitu teman-teman, bukalah mata, bukalah pikiran, bukalah hati. Sedari PDKT, buka mata, buka hati, tahu orangnya kayak gimana. Kalau nggak cocok segera mungkin ya jangan dilanjutin. Itu supaya mengurangi rasa patah hatinya, mengurangi rasa sakit hati. Jadi PDKT kan masih baru, kita kenalan, kita temenan, ya udah kenalilah sebaik mungkin. Buka mata terhadap orang itu kalau memang teman-teman memiliki rasa ketertarikan. Buka mata, buka hati, buka pikiran. Orangnya gini, bisa nggak terima? Oh nggak bisa, yaudah cari yang lain. Oh bisa nggak? Orangnya seperti ini, kita nggak cocok. Diajak ngobrol, oh nggak bisa untuk improve, nggak bisa untuk masa depan. Yaudah selesai, cari yang lain. Jadi jangan sampai membuang waktu dalam pacaran yang sudah tahu bakalan nggak bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi teman-teman dalam masa PDKT itu
koreklah orangnya seperti apa. Bukalah hati teman-teman untuk menerima orangnya seperti apa. Bisa nggak teman-teman menerima orang tersebut? Dan juga pakai logika teman-teman. Jangan menutup logika teman-teman. Dan ingat teman-teman, menurut saya kriteria itu memang penting. Kriteria fisik mungkin juga penting. Tapi tidak selalu kriteria fisik itu harus dinomorsatukan. Karena meskipun fisiknya bagus tapi kelakuannya nggak bagus, teman-teman akan melihat casing yang bagus tapi spesifikasi yang amburadul. HP bagus casingnya, isinya lemot, isinya nggak baik, ya teman-teman akan cuman nyawang, cuman lihat casingnya doang, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik HP-nya. Sama dengan pasangan. Ketika teman-teman hanya memilih casing, memilih paras, tapi kelakuannya nggak baik, ya teman-teman cuma bisa lihat dia ganteng atau dia cantik, dia tinggi, dia aduhai atau apalah itu, tapi sifatnya tidak menyenangkan teman-teman dan bikin sakit hati terus, bikin emosi terus, yaitu akan menjadi tidak sehat gitu teman-teman. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, supaya semoga dari video kali ini bisa menjadi pencerahan atau masukan juga buat teman-teman, supaya teman-teman tuh nggak membutakan diri dalam mencintai seseorang. Teman-teman nggak membutakan mata, teman-teman nggak membutakan hati, teman-teman nggak membutakan pikiran teman-teman dalam mencintai seseorang. Bukalah itu supaya teman-teman bisa mengetahui, bisa menerima atau tidak, dan bisa tahu apa yang teman-teman harus lakukan dengan setiap kekurangan orang tersebut. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi berkat juga buat teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan maksud saya dari video ini dan bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman. Mungkin juga menjadi pengingat bagi teman-teman yang sedang dalam fase mabuk kebayang atau mabuk cinta. Jadi matanya dibutakan oleh itu. Kita ditutup dengan embel-embel mabuk cinta, mabuk kebayang. Dibutakan dengan cinta yang kurang tepat menurut saya kalau kita menutup mata soal itu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dadah.